وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Wong Jawa jadi ini ngomongnya, kalau orang Jawa ya, orang Jawa ngomongnya Bapak Imam kok mentela-menteri omongannya. Bapak Imam kok mentela-menteri omongannya. Antara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, afwan jiddan. Mohon maaf pada kesempatan kali ini saya memakai kostum yang kaos dan topi biar tidak disangka JRK pasti pakai jubah. Kalau kawan-kawan jukam yang istihza, yang menghina, dia nisbatkan pakai daster. Silahkan dilihat di postingannya Al-Ustadz Cak Lubis dan kawan-kawannya. Beliau selalu menghina dengan hinaan bahwa JRK itu penghobi daster. Pakai daster, pakai jubah, pakai tub, itu JRK. Sehingga pernah ada ijtihad atau ada perintah dari seorang guru pondok atau mungkin sudah dimusyawarahkan bahwa murid-muridnya ketika kami yang baru keluar pernah diinstruksikan agar tidak memakai jubah atau memakai tutup dan lain sebagainya, karena mereka berdalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum itu maka dia golongannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, alhamdulillah saya santai seperti ini. Semoga Anda tetap bisa mengikuti ribat aklis salim, menjaga akal-akal yang selamat, menjaga akal-akal yang sehat, menjaga akal-akal yang waras, berpikir kritis terhadap agama, berpikir tajam terhadap agama untuk menuju kepada pemahaman yang benar apa yang dipahami oleh salafus salih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, setelah kita kemarin berdiskusi dengan Bapak Kurdi, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya, dengan penampakan tembok yang cukup besar. Pada kali ini ada beberapa masukan tentang ucapan Bapak Imam untuk diunggah kembali dan dikomentari kembali, yaitu ucapan Bapak Imam tentang ada dua ucapan beliau, yaitu tahun 2017 dan tahun 2019. Padahal ucapan Bapak Imam itu sangat didengarkan oleh jamaah, dan semoga panjenengan jamaah-jamaah Jokam nanti juga ikut mendengar apa ucapan beliau yang kemudian bisa kita menjadikan rujukan. Kemudian ucapan yang pertama dari tahun 2017 dan tahun 2000, yang kedua ada tahun 2019. Mari kita saksikan. Ucapannya seperti ini. Alhamdulillah, sampai saat ini di Mekah Madinah masih seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian pemuda Indonesia yaitu Bapak Ajun Hasan Al-Bada belajar di sana 10 tahun, menekuni pelajaran itu sehingga berhasil. Dan akhir-akhir ini diteruskan beberapa pemuda jamaah, yaitu termasuk Khalil Bustami, Abdul Aziz Ridwan dan Abdul Mas'ud, itu juga belajar di sana kurang lebih 10 tahun untuk menekuni. Ternyata ya masih tetap seperti dahulu. Seperti yang pada waktu Bapak Haji Nur Hasan Al-Baidah belajar di sana. Dan sekarang masih ada ya beberapa anak mubalek yang di Mekah sana sekarang juga masih menekuni belajar di sana. Ternyata yang masih seperti zaman Pak Haji Nur Hasan belajar di sana.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Benar, beliau sudah mengatakan, Bapak Sultan Aulia, beliau mengatakan bahwa di tahun 2017 bahwa ajaran Mekah Madinah, ajarannya orang-orang Arab Saudi, artinya agama yang berkembang di sana benar-benar murni seperti yang diajarkan oleh Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis, ghafarallahu lah. Jadi beliau mengatakan bahwa di sana itu masih murni, sehingga para pemuda-pemuda jamaah saat itu disebutkan oleh yang pertama adalah Ustadz Khalil Bustami, yang kedua adalah Ustadz Abdul Aziz Ridwan, dan yang ketiga adalah Ustadz Abdullah Mas'ud. Beliau belajar di sana, dikirimkan oleh Jukam untuk belajar di sana, dan beliau Bapak Haji Sultan Aulia mengatakan di tahun 2017 benar-benar bahwa di sana itu ada kemurnian, dan kemudian dikirimlah beberapa pemuda sebagai calon ulama-ulama untuk belajar di sana di Makkah Haram. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, alhamdulillah saat itu di tahun 2017 itu, di tahun-tahun itu, tahun 2005, tahun 2006 tahun sebelumnya, saya mundur sedikit. 6 tahun sebelumnya, ketika Bapak Haji Khalil Bustami pulang dari Mekah tahun 2011, sungguh menggeliat, luar biasa program-program yang beliau setujui. Tentunya atas persetujuan keimaman, artinya ada tahfidz, ada penjelasan ulama 1000, ada kajian-kajian, ada durus. Bahkan 2 kali golongan ini telah mengundang masyayikh dari Mekah untuk mengisi daurah-daurah di pondok-pondok saat itu, di Pondok Gede dan di Pondok Kediri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, benar-benar kita rasakan saat itu luar biasa sekali perkembangan golongan ini, membina generasi penerus untuk menjadi tahfidz, menjadi hafal Quran, hifdzul Quran, yang selanjutnya tahapannya menjadi orang-orang yang paham dalam Al-Quran. Ya, itu benar-benar diwujudkan. Kemudian peningkatan keilmuan, mulai pembahasan syarah Asmaul Husna, mulai pembahasan kitab-kitab yang dulu kita jarang kita dengarkan. Walaupun di satu sisi banyak orang yang nggak suka, orang-orang yang masih kolot, justru dia tidak menerima dengan adanya ulama baru, dengan hadirnya ulama baru untuk menjelaskan apa itu keterangan-keterangan sesuai pemahaman salafus salih, tetapi mereka mempunyai hasad dan hasudnya, sehingga saat itu begitu luar biasanya. Dan puncaknya yaitu di tahun 2019, puncaknya di tahun 2019 ada beberapa permasalahan, yaitu tentang pembenahan akidah, tentang pembenahan muamalah yang dianggap salah, pembenahan ijtihad, perintah-perintah yang dianggap maksiat. Akhirnya oleh ustadz-ustadz kami yang disebutkan tadi di tahun 2017, yaitu Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, kemudian semua ditolak. Dan akhirnya di tahun 2019 beliau nasihat atau mengisi ceramah yang isinya seperti ini kurang lebih. Ya, ada salah satu itu masih ada, tapi juga tidak menyembunyikan diri. Ya, karena memang ada beberapa kepahaman tidak sama dengan pada waktu itu. Tuh. Maka dengan demikian memang Mekah Madinah itu sekarang ya untuk kepahamannya atau hidayahnya ya tidak bisa diandalkan, tidak seperti dulu. Kemurniannya sudah tidak murni seperti dulu, sudah beberapa perubahan. Nah, maka kalau sekarang ini misalnya orang mencari hidayah ke sana, ya tidak mungkin ketemu. Nah, itu loh, karena sudah perubahan. Nah, maka dengan kita masih mengikuti kemurniannya Pak Haji Nur Hasan yang dulu mangkul di Mekah pada waktu itu, ya masih murni-murninya lah, maka kita jangan sampai berubah. Setelah kita mendengar nasihat beliau
dari tahun 2017 dan tahun 2019. Ayo, apa yang bisa kita simpulkan? Yang 2019 ini ada beliau mengatakan di sana sudah tidak ada kemurnian. Kalau mencari hidayah, maka tidak ada. Ada tapi sembunyi-sembunyi. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Beliau mengatakan ada tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Berarti secara tidak langsung, secara keseluruhan Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, negara yang oleh Nabi dijamin keamanannya, yang dijamin penegakan syariatnya, yang dijamin tentang keilmuannya, beliau mengatakan di sana sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tentunya kita sebagai orang awam, saya memposisikan sebagai orang awam, panjenengan semua, ya, orang awam, para jukam-jukam awam juga bisa berpikir dengan keras. Sebenarnya pernyataan Bapak Imam itu bagaimana? Masa tahun 2017 kemudian berbeda dengan tahun 2019? Mati-matian tahun 2017 beliau mengatakan bahwa Mekah ajarannya masih murni, Mekah ajarannya masih seperti apa yang diajarkan oleh saat itu Bapak Haji Nur Hasan. Artinya dia mengakui kemurniannya, tetapi tahun 2019 karena egonya, karena keluarnya para ustadz-ustadz kita, akhirnya mengatakan Mekah sudah tidak murni. Lalu pertanyaannya adalah, bagi orang-orang yang waras, ketika tahun 2019 sudah tidak murni, lalu kemurniannya di mana? Kemurniannya di mana? Pantas saja kemudian para ulama-ulama mudanya yang 5 itu ditarik pulang untuk di sini untuk memperkuat bahasanya. Tapi la haula wala quwata illa billah, Allahu alam, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nanti suatu saat semoga mereka bisa membawa golongan ini terbuka dalam hidayah. Apa yang dipahami oleh salafus salih, apa yang dipahami oleh orang-orang terdahulu sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, benar-benar dirasakan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Maka bagi orang-orang awam, wong Jawa, jadi ini ngomongnya, kalau orang Jawa ya, orang Jawa ngomongnya, Bapak Imam kok mentela-menteri omongannya. Bapak Imam kok mentela-menteri omongannya. Antara 2019 dengan 2017. Tak lain dan tak bukan hanyalah hawa nafsunya. Tak lain dan bukan hanya untuk mendasari mereka mengusir para ulama, sehingga mengatakan bahwa Mekah tidak murni. Lalu kemurnian sekarang di mana? Lalu kemurnian rujukannya sekarang di mana? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, tetap berpikir cerdas, tetap berpikir waras, dan tetap berpikir selamat. Selamat akal Anda buka seluas-luasnya tentang bagaimana kita memahami agama itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah. Sedikit pembahasan ini. Oh iya, kemarin ada yang komentar seperti ini. Di salah satu cakapan saya ada yang mengatakan Mekah itu tidak murni karena mereka dikuasai oleh Yahudi Nasrani katanya. Lalu saya kejar dengan pertanyaan, Anda dari mana informasinya? Dia katakan dari berita. La haula wala quwata illa billah. Kalau itu dikatakan dari berita, maka kita bisa membalik, golongan Anda itu sesat misalnya. Golongan Anda itu sesat, lalu kita katakan, dari mana Anda mengatakan golongan kita itu sesat? Dari berita. Kira-kira mereka terima enggak? Maka kemampuan akal kita hanya jari-jari kila wa qala. Kita enggak pernah ke sana, toh ke sana pun enggak pernah belajar di Ma'had Haram. Di sana mungkin hanya TKI, mungkin hanya haji atau umroh, lalu bisa menyimpulkan bahwa di sana tidak ada kebenaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, semoga Anda berpikir waras, semoga Anda berpikir cerdas. Dan wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر